Oke, selamat malam Mas Yehutri Lili. Iya, apa kabarnya? Selamat malam. Luar biasa, sungguh amat baik. Gimana agenda hari ini? Mana agenda hari ini? Agenda hari ini masih seperti biasa. Seperti biasa. Iya, jumpa lagi di Abram Tralala, gimana apa kabar ini? Ya, agenda hari ini cukup menyenangkan, bisa membahagiakan diri dari kesedihan yang sudah. Kurang percaya. Oke. Kembali ke acara kita malam hari ini di Organisasi Hati. Bersama saya Abram Tralala. Dan saya Yehutri Lili. Iya. Organisasi Hati. Apa kepanjangannya, Bang? Apa kepanjangannya? Perlunya organisasi agar semua bisa terrealisasi. Iya. Ya, Oke. Hari ini kita membahas apa, Mas Ibu? Malam ini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan tamu yang nantinya akan dihadirkan jauh sekali sepertinya Mas Abram ya. Ya, jauh sekali. Kita akan membahas dengan tema Cintaku Tak Semulus Jalan Tol. Iya. Bintang tamu malam hari ini lahir pada tanggal 20 Januari 1990 sekian. Hobinya makan, kemudian karaoke, kemudian aerobik. Oh, aerobik. Aerobik. Kemudian tinggalnya di Bandar Lampung ini, Mas Ibu. Dan beliau adalah salah satu pendidik di sekolah swasta di Bandar Lampung. Iya. Boleh kita big applause untuk Kakak Agnes. Selamat malam Kakak Agnes. Selamat malam. Mukanya Nggak usah buka kamera nih kayaknya. Enggak CS kamera, coy. Nanti teman-teman di rumah nggak ada yang bisa ngeliat ini dong. Oh gitu ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak Agnes? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Sudah makan malam hari ini? Sudah 2 kali. Kan hobinya makan tadi. Oh iya. Itu ngarang dari mana ya? Jauh. Iya, ya namanya host ya harus ngarang bebas, belajar ngarang bebas. Ya, Kak Agnes, apa kegiatan hari ini? Hari ini? Ya, sudah hari ini apa? Flashback dulu ya. Dari pagi ke gereja, terus bikin prakarya buat guru-guru besok. Jadi guru-guru kan mau nari tuh, jadi bikin hiasan-hiasan pernak-pernik gitulah. Gitu. Buat persiapan, karena kami juga lagi ada kegiatan, jadi ya libur pun jadi nggak nganggur gitu. Banyak yang dikerjain. Oh iya, Mas Abram nanya. Iya, boleh nanya dulu ya? Boleh. Ini apa tadi? Ini acaranya apa tadi namanya? Acaranya Organisasi Hati, Kak. Oh, Organisasi Hati, kepanjangannya apa tadi? Kepanjang Organisasi Hati, perlunya reorganisasi agar semua bisa terrealisasi. Wih, asik, mantap. Oke lah, lanjut. Ya Bang Yehu. Lanjut. Iya. Mbak Agnes ini, Ibu Agnes ya? Saya manggilnya apa nih? Mbak apa Ibu nih? Saya lebih muda ini. Tadi kan lahirannya 90 sekian ya. Mbak aja boleh lah. Mbak aja ya. Mbak Agnes masih sibuk dengan apa? Fitness apa tadi? Aerobik. Satu. Itu saya nggak tahu ya. Yang buat siapa gitu kan? Ngarang dari mana gitu. Iya. Tapi nampak dari sini memang kelihatan sih badannya memang atletis sehingga memang percaya kalau orang mengira bahwa guru itu adalah apa, Mas Abram? Guru adalah panutan bagi anak-anaknya. Iya. Langsung ke topik. Itu hubungannya kita sama aerobik apa ya? Ya harus jadi panutan, Kak.
pamitan anak-anaknya gitu. Oke. Malam hari ini temanya cintaku tak semulus jalan tol. Kak Agnes, boleh diceritakan sedikit pengalamannya, singkat aja. Pengalamannya percintaan. Singkat aja ya. Apakah semulus jalan tol, apakah tidak, atau nggak bisa masuk tol karena nggak punya e-tol, apa gimana? Sebelumnya nanya nih, emang tol itu mulus semua ya? Mulus. Rata-rata. Rata-rata. Kebanyakan mulus gitu. Karena di sini temanya tak semulus jalan tol, kayaknya Mr. Abram ini, Mr. Abram Tralala ini kayaknya tepat ini cari narasumber. Iya tepat, karena sebelumnya juga udah melihat track recordnya kan. Ya. Ya. Aduh, ceritanya dari mana ya? Ya terserah deh, dari mana. Oke, sebentar tapi ya, tunggu. Oh, ini pakai slide juga ya, Mbak ya? Sepertinya sangat dipersiapkan ya. Oh, mau share screen, iya. Pakai materi saya. Ini berat ini Bang Yehu ini. Bayarannya mahal kayak ini. Emang ini kita menunggu-nunggu udah dari kapan ya? Kita udah mengundang Mbak Agnes nih ya untuk mempersiapkan ini ya. 2 bulan yang lalu. Bulan yang lalu ya? Iya. Baru bisa menerima undangan kita ya. Iya. Ya. Silakan Kak. Ya, anggap aja seperti itu ya. Iya. Iya, nggak ada share screen sih. Video juga nggak ada. Cerita dari mana ya? Aduh, sangat menarik sekali ya ini ya. Kayaknya saya agak bingung. Jadi lebih spesifik aja mau nanyainnya itu tentang, maksudnya tentang kisah asmara saya yang nggak mulus, apa gimana nih? Itu kayaknya terlalu luas itu. Dimulai dari masuk tol ya, masuk tol. Setuju. Oke. Mungkin dimulai dari kalau sebelum masuk tol kan kita harus mengendarai kendaraan bermobil gitu ya. Mulai naiknya atau mulai sebelum masuk tol kan pasti mempersiapkan diri untuk bisa supaya mulus di jalan tol dan tol yang nggak berlubang yang pastinya. Tapi sepertinya memang sangat luar biasa ini perjalanan jalan tol ini. Monggo silakan. Kayaknya nih Mas Yehu Trilili ini tahu banget gitu ya. Iya. Dia operator tol emang. Sukain kartu. Oke. Oh gitu. Iya, kalau mau masuk tol itu kan sebenarnya kan harus punya tiketnya juga ya. Kalau nggak ada tiket kita juga nggak bisa masuk. Oke. Singkat aja tentang kisah saya yang nggak seberapa. Sebenarnya kalau ngomongin tentang jalan mulus atau enggaknya sih, ya pasti setiap orang nggak ada yang mulus lah gitu. Entah itu tentang masalah asmaranya ataupun pekerjaannya ataupun kehidupannya gitu. Itu pasti nggak ada yang mulus. Itu pasti ada aja jeglongan-jeglongan itu yang kadang terjal, kadang enggak. Begitupun dengan kisah saya yang dulu-dulu ya nggak mulus juga gitu. Kadang mulus, kadang enggak. Tapi aku jadi bingung nih ceritanya. Mau ceritain yang mana? Ya intinya gini. Intinya kisah saya dulu itu pernah menjalin hubungan. Ya itu sebenarnya apa sih namanya? Itu sebenarnya ya sewajarnya seorang mempunyai pasangan lah gitu. Jangan diketawain. Enggak. Bingung nyusun bahasanya. Ya gitu. Ya punya hubungan, terus ya namanya sebuah hubungan itu kan namanya kalau dulu kalau mungkin usia saya untuk saat ini saya itu kan udah cukup ini ya. Udah cukup tua, bukan tua sih, cukup berumur gitu, istilahnya seperti itu. Cuman kan dulu ketika saya pacaran itu, saya pacarannya itu, saya masih kuliah gitu. Nah semenjak saya bekerja, saya belum gitu kan. Jadi ya pas masa-masa dulu itu ya istilahnya tuh, ya masih begitulah pacarannya gitu. Gitu ya Mbak ya? Masih apa sih namanya? Cinta-cinta ya masih monyet? Kayak anak-anak gitu. Iya. Tapi nggak monyet-monyet banget sih gitu. Iya banget ya.
hingga pada akhirnya dulu itu saya LDR 4 tahun gitu kan, tapi akhirnya berpisah gitu ya, karena mungkin nggak mulus itu gitu. Jadi saya lewat tol, saya jalanin terus selama LDR gitu, mungkin mulus gitu, ada jegongan dikit tapi kok tambah parah gitu. Dan ternyata Tuhan tidak apa ya, mungkin Tuhan tidak merestui, atau mungkin itu bukan yang Tuhan takdirkan untuk saya gitu. Jadi ketika proses saya menjalin hubungan dengan dia gitu, dan pada akhirnya kami berpisah, ya udah, jadi itu pembelajaran banget buat saya gitu. Nanti kalau aku ceritain panjang. Jadi intinya kayak gitu. Tapi padahal dulu pas mau masuk tol, untuk administrasinya udah lengkap kan Kak Agnes ya? Untuk pembiayaannya kayaknya ada yang ngeblong sih, ada yang belum lengkap gitu. Oh, belum lengkap. Makanya agak oleng. Ini ngomong udah punya SIM belum ini mau masuk jalan tol? Oh, kalau sekarang udah disiapkan. Iya, cuman yang ya? Buat diajak jalan bareng ke tolnya itu yang samar-samar. Gitu. Cukup menarik ya. Tapi tidak untuk disalahkan, jalan tolnya memang saat itu tidak mulus atau berlubang, atau kendaraannya yang mengalami trouble, atau gimana Kak? Mungkin lebih ke kendaraannya ya. Kita nggak bisa nyalahin jalannya tuh. Kenapa nggak bisa nyalahin jalan? Kadang jalan berlubang juga itu kan karena kendaraan juga kan. Gitu. Iya. Ya namanya manusia. Gimana? Terlepas dari kendaraan juga, belum masuk jalan tol juga harusnya memang kita mempersiapkan diri ya Mbak Agnes ya. Ada terpikirkan nggak ini sebenarnya aku tuh kurang persiapan gitu? Iya, betul sih. Kayaknya gitu. Kayaknya dulu itu ya gitulah, namanya masih zaman kuliah gitu kan, ngurusin tugas, langsung masih sering main gitu. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh lebih mikir lagi, oh iya aku tuh mau pacaran, tapi ya untuk serius. Kalau dulu itu yang masih ya udah sekedar aku punya pacar gitu doang gitu. Jadi belum, persiapannya pun belum seberapa ini banget gitu. Iya. Tapi kondisi jalan waktu itu memang mendukung ya sebenarnya ya. Hanya faktor persiapan sebenarnya yang mendukung. Mendukung. Cuman kalau sangat mendukung. komunikasi, transportasi yang ada di jalan tol sendiri, saya rasa memang sudah mendukung semua ya, karena di era globalisasi saat ini kan alasan LDR itu juga tidak menjadi alasan sebenarnya. Kalau memang kita mau membangun komunikasi dengan baik, gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Itu sih memang LDR itu nggak bisa disalahin juga gitu, tergantung sama pribadi kita juga. Gimana kita bisa menjaga hati kita, bisa berkomunikasi. Intinya tuh setiap hubungan itu sebenarnya komunikasi sih. Selagi kita masih bisa komunikasi dengan baik dengan dengan orang tersebut gitu, dengan pasangan kita, ya semuanya baik-baik aja sih gitu. Iya. Mungkin lebih ke karakter ya. Namanya orang kan karakternya beda-beda, dan mungkin saya kurang siap juga menerima karakter yang seperti itu gitu. Jadi itu yang membuat berliku. Iya, kadang-kadang orang juga ada yang menyalahkan gini, jalannya bagus, kendaraannya juga sebenarnya bagus, cuman kadang-kadang ada faktor kita sendiri tapi tidak mau disalahkan kenapa jalan ini tidak mulus, dan menyalahkan situasi atau kendaraan. Kalau dalam konteks ini tadi ya, kendaraannya nggak enak, kendaraannya yang gasnya kurang ini, gasnya, jadi menyalahkan situasi. Iya, nggak nampol gitu. Mungkin sepertinya Mbak Agnes ini mau menceritakan, terlihat dari tadi memang udah antusias untuk menceritakan kenapa sih kok bisa seperti ini yang tidak sesuai dengan harapan.
Iya, sembari aku ngeliatin Mas Abram tadi kayak mikir gitu kan. Dia Enggak. baca dia. Sembari mencari jawaban, ini ada pertanyaan dari teman-teman organisasi hati yang masuk. Oh, sudah ada pertanyaannya Mas Abram? Oh, sudah ada. Untuk pertanyaannya bisa Waduh. dikirimkan via WhatsApp ke 0823 Oh, SMS. sekian. Ya. Pertanyaannya Oh, iya. ini dari pertanyaan dari Mbak Vina. Teruntuk Mas Abram Tralala, Mas Yehutri Lili, dan Kak Agnes. Benar kata-kata Mas tadi, jalan hubungan percintaan yang saya alami tidak semulus di jalan tol. Tapi saat ini saya sedang berjalan di jalan tanah yang berliku. Dan posisi saya saat ini sedang kepater dengan pasangan saya. Mohon solusinya, Mas. Aduh. Ini gimana Kak Agnes ini? Ini posisinya Lagi kepater yuk. Dia nggak jalan di jalan tol, di jalan yang tanah dan berliku. Dan posisi saat ini dia sedang kepater sama pasangannya. Ini kalau dari segi analisa Kak Agnes nih bisa disimpulkan kenapa? Kepaternya nih karena musim hujan kayaknya ya. Mungkin bisa jadi. Karena tadi nggak detail tadi kenapa. Jalannya tanah gitu jadi kepater. Berarti kepater itu antara mau dorong maju, cuman susah gitu. Iya, maju dan mundur, tapi Gitu nggak cantik. sih? Ya bisa jadi. Kayak mau maju tapi kok kepater ya gitu. Kepaternya itu sebenarnya kalau orang kepater itu kan sebenarnya ada dorongan atau tekanan dia untuk keluar dari kepaterannya itu, ya kan? Gitu. Mungkin yang Mbak Vina alami itu mungkin masih ragu mungkin ya. Mbak Vina ini antara iya dan tidak. Ya perlu dimantapkan hatinya sih kalau menurut saya. Berarti Itu kalau tadi yang dibilang Mas Yehutri Lili tadi, harus persiapannya tuh harus matang gitu. Jadi kalau masih kepater, ini antara dua versi sih. Kepaternya ini karena si Mbak Vinanya atau karena pasangannya yang membuat kepaternya ini gitu. Berarti bukan kondisi jalannya ya, bukan menjadi alasan ya. Dari pribadinya sih kalau menurut saya. Kalau jalan itu kan ya ibaratnya Tuhan udah sediain jalan nih gitu kan. Tuhan udah sediain jalan yang sedemikian rupa lah gitu. Tapi tinggal gimana kita sama pasangan kita bisa melewatinya gitu. Dan posisinya ini kepaternya antara keduanya kah atau memang karena Mbak Vinanya masih ragu atau mungkin pasangannya yang masih belum mateng apa gimana gitu. Mungkin kepaternya seperti itu ya. Kalau atau mungkin menurut Mas berdua ini gimana? Yang menanggapi beda keyakinan antara Mbak Vina dan kekasihnya. Beda keyakinan. Mbak Vinanya yakin, kekasihnya nggak yakin. Tepatnya. Oh gitu ya. Ya ragu tadi itu ya. Iya. Bisa jadi. Mungkin Mas Yehu tadi bisa bantu Bang Yehu bisa untuk menanggapi. mengeluarkan paterannya Mbak Vina. Ya, kalau kita melihat dari konteks platernya tadi, kita perlu melihat lagi ya platernya nih karena apa? Mungkin yang pertama itu dari faktor kendaraan. Yang kedua memang persiapan. Belum matang persiapannya tapi sudah jalan sehingga belum sampai karena belum matang. Jalan terus busuk karena belum mateng. Belum mateng tapi udah busuk. Gimana coba? Jalannya kepanjangan. Aduh. Ini juga ada yang masuk, Mas Abram Tralala. Oh ya, ada pertanyaan masuk. Nyatanya ada pertanyaan juga. Iya, ada masuk pertanyaan ini dari Mas Wawan. Oh, Mas Wawan. Pertanyaannya, kalau hubungan kita putus di tengah jalan tol, apa yang harus dilakukan, Mas? Apakah kita mau hubungi towing? Kita mau hubungi towing. Silakan. Sepertinya Mas Abram dulu ini yang mau menjawab nih. Belum bisa. Saya dulu. Ini melangkahi narasumber dulu lah. Aduh, jangan nanti kamu nyontek lagi jawaban aku.
Enggak dong. Ya. Kalau saya jawabannya juga beda keyakinan sih tadi yang ini. Beda keyakinan ya. Dari Kak Agnes sendiri, silakan Kak. Kalau putus di tengah jalan ya. Ini posisi di Itu jalan mesti- tol ya? Iya. Apa Oke. yang harus dilakukan? Terus itu pasti banyak. Apakah kita menghubungi towing? Mungkin Towing itu pihak ketiga untuk membantu hubungan ini supaya bisa keluar dari jalan tol itu biar nggak macet. Oh begitu maksudnya. Iya, pakai helikopter ya. Langsung naik. Kak Agnes gimana tanggapannya? Kalau putus di tengah jalan tol gitu. Jalan tol itu berhenti di tengah jalan tol itu tuh bahaya ya sebenarnya. Bahaya Iya. itu. Iya, kalau realitanya banyak kendaraan lainnya yang berlewatan tuh berseliweran gitu kan. Ya balik lagi sih sebenarnya. Kalau putus di tengah jalan tol ya ujungnya balik lagi antara yakin dan nggak yakin tadi itu yang dibilang dengan Mas Abram ya, beda keyakinan gitu. Karena kita juga harus tahu sih penyebabnya kok bisa putus tiba-tiba di tengah jalan tol itu karena remnya bermasalah atau mobilnya bermasalah atau kenapa. Itu juga kita harus tahu, maksudnya untuk menanggapi hal seperti ini kan kita harus tahu lebih jelasnya permasalahannya apa gitu. Karena kalau banyak persepsi sih kalau hanya sekedar mengatakan putus di tengah jalan, ya banyak orang juga yang memiliki hubungan putus di tengah jalan dan itu pun permasalahannya tuh ya nggak cuma 1, 2, 3, mungkin banyak ya. Mungkin karena nggak cocok, mungkin karena beda keyakinan itu tadi, mungkin karena kurang persiapan dan masih banyak lagi. Dan menurut saya itu hal yang wajar, bukan hal yang tabu gitu. Jadi sebuah hubungan ya kalau memang kita nggak cocok, karena nggak bisa dipaksain ya nggak usah diterusin gitu. Mungkin masih banyak yang bisa menolong dengan mobil-mobil lain yang lewat gitu ya. Ya tadi cari pihak ketiga. Tapi diberesin dulu sama yang satunya ya. Jangan satunya yang ditinggalin terus tiba-tiba nyantol tuh ke mobil lainnya. Wah, jangan gitu. Jadi menurut saya sih kalau putus di tengah jalan tol yaitu kalau dihubungkan dengan sebuah hubungan itu hal yang wajar gitu. Semua orang pasti juga pernah mengalami hal seperti itu. Gitu. Dan yang nggak perlu ya mungkin bahaya dan mungkin akan terasa sakit saat ini gitu. Cuman kan ini jadi pembelajaran dari putusnya Mas ini di jalan tol, tapi besok-besok jangan di jalan tol lagi, di jalan yang berbeda lagi gitu. Kalau bisa sih jangan putus gitu. Itu aja sih kayaknya ya. Bingung saya. Oh ya, bentar deh aku mau nanya nih. Ini kita ngomongin masalah asmara, masalah cinta ini kok tumben gak di malam minggu ya, di hari Minggu, besok Senin loh. Ya biar semangat besok kerjanya Bu. Oh gitu ya, biar semangat. Kita refreshing sejenak Bu. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal biar nggak putus selain komunikasi, biar nggak putus di tengah jalan, selain komunikasi mungkin ada resep dari Kak Agnes apa Kak? 5 lah, benar 5 selain komunikasi biar nggak putus di tengah jalan, biar nggak kepater, biar kita satu keyakinan gitu ya. Ini langsung nembak aja nih. Ya nembak aja lah, udahlah nggak usah pakai kode-kodean. 5 ya, 5 biar nggak putus di jalan. Sebenarnya cukup berat ya saya ngasih tips, tapi saya juga masih dalam proses gitu. Cuman sih kalau bisa diambil kesimpulan sih 5 tadi kan, kecuali komunikasi ya. Ngilang-ngilangin. Oke. Keyakinan, persiapan, apalagi coba. Pokoknya yang pertama itu harus yakin gitu. Ketika kamu menjalin hubungan kamu tuh harus siap. Kamu siap nggak menjalin hubungan gitu, karena menjalin hubungan kan tidak hanya kamu mengenal si dia, tapi kamu juga mengenal keluarganya, kamu mengenal latar belakangnya segala macam gitu. Itu kamu memang harus mantepin gitu. Jadi benar-benar hati ini udah siap gitu, jangan sampai terima nggak ya tiba-tiba asal-asal aja gitu, itu juga nggak baik. Jadi dari hati kita sendiri
ketika kita mau berelasi dengan orang lain atau memiliki hubungan dengan orang lain, kita juga harus siap gitu. Habis itu selain kita juga harus siap, kita harus apa ya tadi ya? Aku udah ngomong lo lupa. Selain kita harus menyiapkan hati, kita harus melakukan jangan diketawain dong. Kita harus melakukan persiapan. Maksudnya, boleh tunggu sebentar nggak? Adikku manggil sebentar aja. Iya boleh. Ya, selain persiapan mungkin kita bisa ini Mas ya, bisa melakukan cek kondisi iya benar. Kendaraan, kemudian survei jalan tol itu seberapa panjangnya. Selain itu kita bisa apa lagi Mas? Bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oh iya. Jadi persiapan dan survei itu penting gitu ya. Persiapan dan survei itu sangat penting, tapi tidak melulu survei harus kita menjalani dulu dengan orang lain ya sebelum menjalin hubungan dengan dia. Iya. Dilanjut ke Agnes. Makasih loh udah dibantu. Iya. Bagi-bagi ya fee-nya ya. Iya, tadi persiapan ya. Bisa sih tadi kita harus survei dulu gitu. Tapi menurutku yang terpenting itu emang dari diri sendiri ya. Gitu. Jadi kadang kita melakukan survei itu pun semuanya tuh tergantung dengan diri kita sendiri ya nggak sih? Gitu kan. Kita mau lanjut survei enggak, atau mungkin kita cuma survei aja nih tapi kita nggak melakukan tindak lanjutnya gitu. Itu bisa survei. Terus habis itu biar nggak putus di tengah jalan, saling percaya sih mungkin gitu. Menanam kepercayaan itu juga penting gitu kan. Selain menanam pohon juga kita penting untuk menanam kepercayaan. Iya gitu. Jadi kita juga percaya dengan pengemudi yang mengemudikan mobil tersebut di jalan gitu kan. Gitu kita juga harus mempercayainya gitu. Karena percaya nggak percaya sih, ketika kita memiliki sebuah kepercayaan dengan orang lain, dan ya itu bisa bisa membuat kita tuh lebih yakin gitu. Dari hati kita udah siap, terus habis itu kita survei, itu kita menanam kepercayaan gitu. Nggak ada salahnya kan kita percaya terhadap orang lain, tapi ingat, sebelum kita percaya sama orang lain, kita juga harus tahu bener nggak sih orang ini gitu. Kita harus survei dulu itu tadi gitu. Terus selain kita menanamkan rasa percaya itu ada hubungannya juga dengan ini. Biasanya tuh ada tuh orang yang cemburu gitu ya. Cemburu atau mungkin sampai ngecek HP pacarnya, atau mungkin sampai kamu jalan sama siapa gitu, kamu kemana aja gitu kan. Itu kayaknya yang dulu banget gitu, yang sekarang tuh untuk orang dewasa tuh kayaknya aku mengalami perubahan itu gitu. Jadi yang dulunya seperti itu, karena pembelajaran putus di jalan tol tadi, itu yang membuat saya jadi nggak seperti itu lagi gitu. Mungkin lebih dewasa aja. Jadi harus jelas juga, setelah kamu menanam rasa kepercayaan, kamu harus jelas ke depannya kamu mau ngapain gitu. Jadi harus punya target ke depannya, apakah hanya sekedar pacaran atau mungkin bisa melangkah ke yang lebih lanjut. Atau juga ada lagu kan, lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Nah itulah persiapan gitu, persiapan untuk membangun ke depannya gitu. Terus 5 ya, banyak banget. Satu lagi ini apa? Komitmen. Kalau memang kalian sudah punya tujuan yang sama, ya berkomitmen untuk terus bersama. Itu sih sebelum memiliki bahtera rumah tangga gitu. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan Mbak Agnes ke teman-teman semua yang ada di rumah. Karena memang kalau saya memetik dari apa yang disampaikan Mbak Agnes tadi tentang menanam, itu ketika kita sudah menanam, kita juga harus rajin menyiram ya Mbak Agnes ya. Betul. Kalau hanya ditanam, tidak dirawat, tidak disiram,
siramannya dengan siraman bukan air tapi siraman rohani ya, yang Iya. Jangan sampai orang lain yang menyiram ya. Karena sudah kita yang menanam. Iya. Jangan sampai orang lain yang untuk memanennya. Kita ya udah rajin nyiram, orang lain lagi yang manen. Aduh. Iya. Ya mungkin walaupun sudah sudah kita tanam, kita siram, kita harus ikhlas dengan tulus hati untuk bisa menyiram, menanam, sehingga ketika tanaman itu ada yang ingin memiliki, tanaman ini juga akan memilih nantinya. Oh siapa sih? Ya gitu. Kayaknya berpengalaman sekali Mas Yehutri Lili. Ya mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa untuk memasuki jalan tol kita juga pertama harus persiapkan kendaraan yang kita tumpangi memang sudah siap untuk kita bersama tumpangi. Yang kedua, sebelum masuk tol juga kita harus mempersiapkan administrasi yang kita bawa itu apakah cukup. Dan yang ketiga, bukan alasan untuk menjadi jalan tol itu sebuah kekurangan. Pasti jalan tol memang ada yang baik lurus, ada yang tidak baik, dan kita juga harus bersama-sama percaya, berkomitmen, dan saling berkomunikasi. Ini tuh kendaraan itu sampai mana sih ini kita bisanya? Apakah sampai pintu keluar exit tol atau kita berhenti di tengah jalan? Itu kesimpulan dari Abram Tralala. Mungkin Kak Agnes bisa menambahkan. 8 menit lagi kita berakhir. Tadi kayaknya udah banyak ya, 5 ya. Udah banyak. Udah terakhir untuk teman-teman yang sedang menjalani atau yang mau menjalani atau yang sedang kepater. Ya, apapun itu yang sedang kalian jalanin, entah itu kalian kepater, putus di tengah jalan, atau lagi mulus-mulusnya, ya serahkan hubungan kalian sama Tuhan, itu sih. Pokoknya harus ikhlas menjalani hubungan, harus bisa siap menerima. Kalau itu mau lanjut ya, kalau jalannya mau terus gitu, ya memang harus seperti itu. Dan saling percaya, terus ya itu tadi, jangan lupa serahkan hubungan kalian, berdoa, serahkan sama Tuhan, karena semuanya kembali kepada Sang Pencipta gitu. Jadi biarpun kita udah mulus-mulus jalannya, jika Tuhan tidak menghendaki ya nggak akan lancar juga gitu. Ya semangat pejuang yang sedang mencari ataupun yang sedang menjalani hubungan, semangat, dan tentunya harus jaga protokol kesehatan. Apa hubungannya nih? Ya, ini menyemangati orang-orang apa menyemangati diri sendiri nih? Iya. Aduh, yang dibongkar. Berarti ada duanya nih. Menghibur diri sih. Untuk teman-teman ya, sepakat dengan katanya Mas Yehutri Lili, kita juga selain menanam. Saya belum ngomong. Ya? Belum ngomong. Saya belum ngomong. Sorry. Terakhir. Ya, terakhir bahwa emang persiapan yang perlu dan itu perlu disiapkan dari kita ya, termasuk awalnya memilih kendaraan yang mau kita bawa ke jalan tol. Ketika kita sudah memilih, kita harus mantap memilih bahwa kendaraan ini bisa sampai ke tujuan yang akan kita capai nantinya. Kemudian ketika, mungkin tadi ada pertanyaan, ketika keplater di tengah jalan atau ketika kendaraannya rusak bagaimana? Kita harus setia. Karena kita sudah berkomitmen dari awal, kita sudah memilih kendaraan itu untuk bisa kita yakin bahwa kendaraan itu bisa sampai di tujuan dengan selamat. Sehingga ketika kita berkendara, keplater tengah jalan, atau ada underdeal dari kendaraan ini tadi yang mungkin rusak dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin kita benerin.
Artinya ketika kita nggak bisa membenari juga kita minta tolong dengan orang lain, itu tidak masalah saya rasa. Karena apa? Karena ketika kita sudah tahu masalah yang ada dalam kendaraan itu sendiri, itu bisa di jalan-jalan yang lain ketika ada rusak lagi, ada kekurangan dari kendaraan kita, ada kemungkinan apa yang sudah kita benerin tadi, itu ada kemungkinan mungkin salah satunya di sini nih kendalanya, sehingga kita bisa sampai dengan di tujuan dengan selamat. Mungkin dari saya itu saja, Mbak Agnes dan Mas Abram Tralala. Luar biasa. Mantap. Nggak, Mas Yu. Mantap jiwa. Sebenarnya tuh Anda narasumber apa MC? Iya kayaknya. Kayaknya lebih cocok jadi narasumber ya. Saya salah ngajak MC ini. Iya, turun aku yang diajak jadi MC. Iya. Aduh. Kita putus kontrak untuk episode 2 berikutnya. Beda ya, beda profesi nanti. Jadi next time Mas Abram dan Mbak Agnes ini yang ngundang saya ini. Cukup berat ini. Sangat luar biasa. Aduh. Disampaikan oleh Mbak Agnes tadi ya Mas Abram ya. Iya. Itu sangat mengedukasi bangsa Indonesia. Waduh. Orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini yang di luar sana memang bergumul dengan apa yang sedang dialami setiap kita masing-masing, khususnya seperti yang apa yang dialami atau yang di-sharingkan oleh Mbak Agnes tadi. Ya. Berhubung waktu sudah tidak mau berwaktu-waktu, ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Agnes yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengedukasi kami. Ya, Mas Yu closing. Enggak lah, aku dapat ilmu juga dari sini jadinya kan. Apa ya, Bu? Sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali ya. Di kesempatan hari ini saya akan menutup dengan pantun ya. Di sini kosong, di sana kosong. Semuanya kosong. Lanjut, Bang. Lanjut ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup Cakep. sekian Mbak Agnes dan Mbak Abram. Nggak jadi bercanda. Ya closing Mbak Abram dah. Waduh. Iya. Oke, terima kasih Kak Agnes untuk kesempatannya. Terima kasih sudah mau direpotkan dan jangan kapok-kapok. Ini kami dari Zoom Talkshow Organisasi Hati. Apa Bang Yihu? Organisasi Hati? Perlunya reorganisasi apa Mas Abram? agar tercapai, agar semuanya bisa terrealisasi. Oke. Saya Abram Tralala pamit undur diri. Dan saya Yehu Perwira Trilili. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kak Agnes, terima kasih banyak. See you next time. Thank Selamat you. malam. Sampai jumpa di Selamat Jalan malam. Raya. Bye. Okay. Terima kasih ya. Oke. Bye.